Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Dahsyat. Ya, selamat siang. Di sini kita akan melanjutkan podcast kita ya, Bang Ya, Jaya benar. ya. Seri selanjutnya ya. Seri selanjutnya mengenai podcast yang sudah sebelumnya kita membahas topik-topik kekinian ya, Bang Jaya ya. Yang perlu kita angkat di Benar sini. sekali ya. Di podcast selanjutnya ini, podcast yang kita seri yang ketiga ini, kita akan bahas suatu topik ya yang sangat unik ya mungkin di sini ya, mengenai natura. Di natura sendiri itu diatur dalam PMK 66 tahun 2023 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Di mana kita tahu ya Bang Jaya, peraturan ini mulai berlaku di 27 Juni 2023 yang berlaku surut ya. Pasif ya. Mulai 1 mulai 2 Juni 2022 seperti itu. Benar sekali. Seperti itu. Jadi di sini kita akan coba mengulik mengenai apa sih yang sering ditanyakan oleh para wajib pajak yang selama ini diterima di KPP Madya Jakarta Pusat. Mungkin ini seperti FAQ ya Bang Jaya. FAQ ya. Apa yang ditanyakan kita coba menjawab ya satu persatu seperti itu. Sebelum kita mulai acara podcast kali ini, izinkan mungkin kita perkenalan lagi ya Bang Jaya. Boleh perkenalan lagi. Saya Alfandi, penyuluh Madya Jakarta Pusat. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti atau mungkin sudah sering ya berkomunikasi dengan saya. Dengan saya sendiri, dengan Jaya, biasa dipanggil Bang Jaya. Kami berdua memang ditugaskan untuk mengisi podcast KPP Madya Jakarta Pusat ya, untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perpajakan yang lagi booming atau happening podcast ini dibuat. Oke Bang Jaya. Baik, Bang Jaya, gimana? Ini kan ada beberapa pertanyaan wajib pajak yang sebelumnya sudah ditanyakan kita tampung ya. Ini ada pertanyaan pertama yang mungkin Bang Jaya mungkin bisa menjelaskan. Maksudnya apa sih? Boleh. Saya coba menjawab, Pak. Hubungan dengan natura itu bagaimana sih gitu. Ya. Jadi di sini ada suatu pertanyaan Bang Jaya dari wajib pajak bahwa apabila disediakan penginapan untuk pegawai dari luar kota dengan jabatan General Manager, jadi ini khusus saja untuk jabatan General Manager, bukan untuk seluruhnya Bang Jaya. Apakah termasuk yang dikecualikan dari objek PPh dalam natura ini atau tidak, seperti dalam PMK 66 ini Bang Jaya? Baik Pak Pandi, terima kasih pertanyaannya ya. Ya mungkin memang ini sering menjadi sering ditanyakan lah di kasus-kasus tertentu atau di para pekerja yang sering berhubungan dengan perpajakan ya. Ini sebenarnya termasuk natura enggak sih? Iya benar, memang ini jadi penginapan yang dimanfaatkan oleh individu ini, satu orang ini termasuk natura. Tapi itu ada batasannya ya. Batasannya yaitu 2 juta per bulan. Artinya apabila dia mendapatkan fasilitas itu lebih dari 2 juta per bulan, maka sisanya itu merupakan objek pajak gitu ya. Misalkan dia dapat fasilitas itu penginapan itu 5 juta per bulan. Nah, maka itu yang tidak dikenakan itu adalah 2 juta. Jadi yang dikenakan selisihnya itu 3 juta. Itu termasuk sebagai natura yang tidak dibebaskan atau yang dikenakan PPh pasal 21. Di sini dihitung dulu ya, ada nilai pembatasnya Bang Jaya. Iya, jadi mana yang bisa tidak dikenakan, mana yang dikenakan seperti itu ya. Jadi ada batasnya yaitu 2 juta per pegawai per bulan tadi ya. Per bulan. Oke, siap. Jadi sudah sedikit paham saya Bang Jaya. Maksudnya bagaimana untuk natura itu. Baik, Bang Jaya, ada pertanyaan lagi mengenai koreksi fiskal atas natura tersebut. Jadi di sini ada yang bertanya, untuk natura atau kenikmatan yang diterima tadi yang boleh dibiayakan, apakah nanti akan dilakukan koreksi fiskal atau tidak perlu dikoreksi fiskal seperti itu Bang Jaya? Iya, jadi begini ya, yang bisa dibiayakan itu prinsipnya harus memenuhi 3M ya. Seperti kita ketahui 3M itu adalah untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Artinya itu mendapatkan, menagih dan memelihara apa? Penghasilannya. Jadi apabila suatu kegiatan itu berhubungan dengan 3M penghasilan tersebut, maka itu dapat dibiayakan. Gitu. Jadi intinya adalah harus berhubungan dengan usaha harus berhubungan dengan yaitu usaha. 3M tadi ya. Itu sendiri diatur di dalam pasal 2 PMK 66 tahun 2023 ya Bang Jaya. Seperti itu. Baik, Bang Jaya, ada pertanyaan lagi nih yang sering ditanyakan di Jakarta Pusat.
ketika sudah melakukan pelaporan atas Natura ini untuk perusahaannya, nanti apakah ada form khusus terkait nominatif Natura yang diwajibkan dilaporkan di SPT tahunan, dan mulai tahun berapa kewajiban tersebut dilaporkan seperti itu. Jadi ya memang sayangnya ya untuk saat ini Ya. DJP belum mengeluarkan aturan turunan mengenai PMK 66 ya. Jadi formulir yang dimaksud itu belum ada gitu sebenarnya. Jadi namun apabila DJP mengeluarkan aturan mengenai formulir tersebut, maka kami akan sesegera mungkin menginformasikan kepada teman pajak semua, baik melalui Instagram resmi kami, Sahabat Dahsyat ya Bang atau juga media sosial kami lainnya. Oke, siap. Jadi intinya saat ini belum diatur ya Bang Jaya. Belum diatur dan belum bisa kita informasikan juga ya bagaimana ketentuan lebih lanjutnya, karena memang belum ada informasi atau belum ada aturan yang mengatur atas hal tersebut ya. Jadi silahkan ditunggu saja sahabat Dahsyat. Biasanya nanti Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan aturan sebelum dilaksanakan pelaporan SPT tahunan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Bang Jaya, ada pertanyaan lagi nih. Jadi wajib pajak kan sudah melihat aturan mengenai Natura di dalam PMK 66 ini. Nah, dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa di tahun 2022 itu bukan merupakan objek PPh dalam lampiran PMK 66. Namun dalam pasal 3 ayat 6 PMK 66 dan di PP 55 tahun 2022 disebutkan bahwa Natura sendiri sejak 1 Januari 2022 itu merupakan objek PPh. Berarti mengikuti manakah aturan mengenai Natura ini untuk tahun 2022 per 1 Januari? Apakah ini merupakan objek PPh atau tidak? Seperti itu Bang Jaya. Jadi seperti kita ketahui ya, ada beberapa tingkatan aturan ya. Yang pertama itu bukan yang pertama ya. Jadi ada namanya peraturan pemerintah dan ada namanya peraturan Menteri Keuangan. Peraturan pemerintah itu lebih tinggi daripada peraturan Menteri Keuangan. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu dinyatakan bahwa Natura atau kenikmatan itu merupakan objek PPh. Oke. Itu deal ya. Berarti sejak di PP 55 itu dibilang bahwasanya, dikatakan bahwasanya sejak 1 Januari 2022 Natura atau kenikmatan itu merupakan objek PPh. Kemudian ada keluar PMK nomor 66 tahun 2023. Hal ini lebih mendetailkan lagi bahwasanya memang Natura atau kenikmatan itu merupakan objek PPh, namun pemotongannya dimulai dari 1 Januari 2023. Oke, berarti dikecualikan ya Bang Jaya untuk tahun 2022-nya ya. Jadi merupakan objek PPh tapi dikecualikan dan mulai berlakunya itu menjadi suatu objek PPh itu mulai 1 Januari 2023 seperti itu. Jadi ada perbedaan tahun ya. Tahun 2022 sudah lewat sudah objek pajak namun dikecualikan. Tapi yang 1 Januari 2023 objek pajak dan tetap dilakukan pemotongan atau pembayaran sendiri ya, seperti itu ya. Oke, jadi lebih paham saya Bang Jaya. Ini Bang Jaya, ini kan ada beberapa banyak pertanyaan yang sudah kita tampung juga nih Bang Jaya. Ada lagi pertanyaan mengenai uang makan sekarang Bang Jaya. Jadi di sini dijelaskan bahwa perusahaan A atau perusahaan dari wajib pajak ini memberikan uang makan atau uang hadir pada setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Apakah ini termasuk Natura atau tidak? Dan apakah juga termasuk objek PPh yang dilakukan pembayaran atau pemotongan pajaknya seperti itu? Jadi terkait makanan dan minuman ini ada dua hal yang mesti kita ketahui ya. Pertama itu makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja itu fix bukan merupakan objek PPh. Makanan yang disediakan syarat disediakan untuk pegawai di tempat kerja. Untuk seluruh karyawan. Untuk seluruh karyawan. Untuk seluruh karyawan disediakan di tempat kerja bukan merupakan objek PPh. Tadi ya, baik. Iya, tapi ada makanan dan minuman yang merupakan objek PPh. Apa itu? Makanan itu yaitu bisa berupa misalkan nih kita pegawai dinas luar nih. Pegawai dinas luar ini kan nggak sempat nih makan di tempat kerja ya. Biasanya kan mereka itu bisa dikasih kupon, yang kupon ini bisa ditukarkan di tempat makanan tertentu atau bisa juga reimbursement ya. Berarti membayar sendiri kemudian meminta ganti ya nanti ya. Jadi pekerja dinas luar tersebut makan di luar kemudian nanti meminta ganti dengan semacam kwitansi atau bukti bayar gitu. Tapi ini ada batasannya. Batasan yang pertama itu adalah apabila yang pertama
Itu batasannya 2 juta per bulan, Iya. ya. 2 juta per bulan atau sebesar uang makan yang diberikan di tempat kerja gitu. Jadi misalkan ada nih suatu perusahaan nih memberikan uang makan 2.500.000 gitu. Ya udah berarti batasnya itu 2.500.000. Selisih dari reimbursement atau kupon itulah yang merupakan objek PPh. Demikian. Jadi untuk penyediaan untuk seluruh karyawan di tempat kerja itu bukan merupakan objek natura tadi ya, natura kenikmatan tadi. Kemudian apabila karyawan tersebut misalnya ya ada dinas luar dan kemudian yang bersangkutan melakukan makan minum, maka ketika yang bersangkutan reimbursement itu sudah menjadi natura, tapi ada batasannya tadi Bang Jaya, 2 juta atau sebesar yang disediakan dalam tempat kerja tersebut. Mana yang lebih tinggi seperti itu ya Bang Jaya. Jadi ada 3 pengunci tadi Bang Jaya. Pertama adalah untuk seluruh karyawan, apabila iya maka otomatis natura gugur ya. Kemudian yang kedua, ketika bukan untuk seluruh karyawan maka kita lihat ke aspek yang kedua dan ketiga ya, apakah nilainya di atas 2 juta atau sebesar nominal yang disediakan ya. Apabila memang di bawah itu gugur lagi ya, bukan merupakan objek atas natura seperti itu. Oke, baik Bang Jaya. Bang Jaya, untuk pertanyaan selanjutnya nih mengenai hadiah. Jadi ada karyawan ini yang penghasilannya di bawah PTKB, kemudian yang bersangkutan mendapatkan hadiah TV senilai 5 juta rupiah. Apakah atas hadiah TV ini merupakan objek natura atau bukan Bang Jaya? Iya, memang benar. Jadi hadiah ini sebenarnya udah di-state sendiri ya di Undang-Undang PPh ya. Jadi sebenarnya hadiah ini bukan termasuk natura ya, bukan termasuk natura atau kenikmatan. Jadi hadiah misalkan dia ikut perlombaan atau ikut sebagai peserta itu sebenarnya itu masuk dalam PPh pasal 21 ya, oleh orang pribadi. Namun apabila dia mendapatkan undian ya itu merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Baik, jadi apabila atas hadiah ini melihat dulu ya apakah ini hadiah atau bukan ya. Kalau merupakan hadiah maka bukan merupakan objek atas natura, tapi ini ada objek pajak yang lainnya ya, yaitu ketika menerima hadiah sebagai peserta atau penghargaan atau perlombaan, maka ini dikenakan pasal 21 PPh ya. Pasal 21. Kemudian ketika hadiahnya itu berupa undian, maka nanti dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Oke. Baik Bang Jaya. Ini semakin intens pertanyaan, semakin wajib-wajib semakin banyak ya yang pertanyaannya, variasinya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bang Jaya. Jadi terkait pembebanan natura atau kenikmatan yang dikatakan dibebankan saat terjadinya biaya tersebut terjadi. Bagaimana apabila sistemnya tadi seperti yang di awal tadi Bang Jaya, reimbursement dari karyawan. Bila biasanya kan untuk reimbursement kan di total dulu Bang Jaya, dan ini biasanya kan lewat bulan untuk pembayaran tadi. Bagaimana perlakuannya ini untuk bayaran, dan kemudian yang bersangkutan juga misalnya menggunakan mobil dinas itu dipakai bersama Bang Jaya, dipakai pulang untuk karyawan dan digilir sesuai dengan proyeknya itu apa untuk mobilnya tadi, dan juga atas pembayaran yang terlambat tadi, bagaimana cara penghitungan atau bagaimana apakah termasuk objek atau tidak Bang Jaya, seperti itu. Iya, jadi kalau masalah reimbursement ya itu ya langsung saja itu artinya apabila pegawai ini melakukan reimbursement ke kantor atau ke bendaharanya, maka pada saat itulah dia terutang PPh pasal 21. Berarti saat pembayaran pada saat pembayaran. Jadi bukan dilihat dia kapan melakukan menikmati makan minumnya, tapi ketika dia menerima bayaran dari reimbursement tadi ya, maka itu sudah harus dilakukan pemotongannya. Jadi tidak dilihat kapan terjadinya manfaatnya tadi ya, tapi kapan terjadinya pembayaran. Oke, baik. Kemudian masalah itu ya, misalkan ada mobil yang dipakai bersama yang dipakai bersama ini, maka kita pakai sistemnya nanti proporsional gitu. Jadi ya kita hitung misalkan biaya per bulan mobil ini berapa gitu. Misalkan biaya penyusutannya berapa, itu kan bisa dihitung tuh ya kan, biaya penyusutannya berapa, biaya minyaknya berapa, biaya perawatannya berapa. Misalkan dapat angka tertentu, kemudian kita lihat berapa orang yang pakai, berapa hari itu, maka diproporsionalkan. Demikian. Baik. Maka Jadi satu orang dapat berapa. Beda-beda ya Bang Jaya. Beda-beda. Ada karyawan A pakai 20 hari, karyawan B pakai 5 hari, karyawan C juga 5 hari, maka nanti antara A, B dan C-nya ini
beda-beda ya. Beda-beda pasti. Bukan diratakan ya, tapi beda-beda ya, sesuai dengan sesuai dengan sebesar manfaat yang dia terima gitu. ya. Oke. Jadi adil ya Bang Jaya di sini. Iya, Jadi tidak dilihat misalnya saya 5 hari 20 hari iya. mungkin ya, tapi harus diproporsionalkan seperti itu ya. Oke. Jadi sudah ada gambaran lagi Bang Jaya mengenai makan yang reimburse tadi, kapan pembayarannya, dan juga mengenai mobil, bagaimana cara perlakuan atas mobil tadi, bagaimana apabila digunakan untuk bersama seperti itu. Kemudian Bang Jaya, kan kita tahu kan kalau karyawan itu pasti atau pegawai itu pasti kan mendapatkan fasilitas berupa telepon ya. Iya. Nah, ketika yang bersangkutan mendapat fasilitas berupa telepon, ini apakah dibebaskan dari objek PPh atau tidak? Karena kita tahu kan ada beberapa perusahaan itu tidak mengatur berapa pulsa yang digunakan oleh karyawan tersebut. Bagaimana cara penghitungannya? Apakah terutang PPh atas natura ini atau tidak, seperti itu saya? Oke, baik Bapak Ibu, kabar baiknya adalah karena telepon atau termasuk dalam pengertian teleponnya adalah internet ya, jaringan internet ini merupakan ya termasuk hal yang sangat diperlukan ya, barang strategis lah istilahnya gitu kan. Maka DJP ini memperlakukan telepon, pulsa telepon dan jaringan internet listrik ini yang digunakan di kantor ini itu murni bukan merupakan objek PPh atau bukan merupakan natura yang dikenakan PPh gitu ya. Tapi itu selama berhubungan dengan pekerjaan ya. 3M tadi ya, selama berhubungan dengan pekerjaan. Jadi boleh dijadikan PPh dan menjadi biaya dalam penghasilan dia, tapi ada aturannya, harus sesuai dengan 3M ya. Dan tidak ada pembatasan nilainya ya Bang Jaya. Jadi kan kita tahu kan ada beberapa sales yang mungkin sering telepon keluar untuk menawarkan produknya kayak gitu ya. Mungkin jaringan internet untuk memasarkan produknya. Kayak gitu, jadi nggak perlu ada pembatasan ya. Semuanya bisa diakui. Semua bisa diakui sebagai bukan objek natura. Ya, artinya boleh dibiayakan selama 3M. Termasuk dalam kategori 3M tadi ya, memelihara, menagih, mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan seperti itu ya. Baik Bang Jaya, ini kan ada kasus lagi Bang Jaya. Ini hampir mirip sih pertanyaan seperti tadi. Jadi kantornya tersebut dari wajib pajak yang bertanya ini tidak memberikan makan siang untuk seluruh pegawai, tapi yang bersangkutan mendapatkan reimburse berupa makan ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas. Apakah reimburse ini termasuk biaya yang dijanjikan objek PPh 21 atau tidak? Jadi kasusnya mungkin sedikit sama tapi berbeda perlakuan. Jadi yang bersangkutan tidak mendapatkan uang makan, tapi ketika yang bersangkutan dinas otomatis mendapatkan reimburse atas uang makan tadi. Apakah ini termasuk objek PPh 21 atas natura atau tidak, seperti itu Pak Jaya? Iya, jadi kita lihat di PMK 66 tadi ya, kan ada batasannya tadi ya, kita lihat. Jadi batasan 2 juta atau batasan nilai nominal yang diterima seluruh pegawai di kantor itu menjadi kuncinya gitu sebenarnya. Jadi apabila di bawah 2 juta itu maka bukan merupakan objek PPh. Jadi bukan merupakan objek PPh. Sementara tadi apabila reimbursement tadi ya, reimbursement tentu saja merupakan PPh pasal 21, objek PPh pasal 21 apabila melebihi nilai 2 juta atau nilai nominal yang dikenakan di kantor Bapak Ibu masing-masing. Jadi nggak ngaruh ya Bang Jaya, misalnya nggak dapat makan bersama, cuma dapatnya reimburse, ini tetap merupakan objek PPh ya. Yang dikecualikan tadi ada apabila diberikan pada semua pegawai yang untuk makan bersama tadi Bang Jaya, seperti itu ya. Oke. Baik Bang Jaya, ini kan karya untuk biasanya kan di akhir tahun ini kan ada beberapa perusahaan Bang Jaya, ini WP nanya juga, ada beberapa perusahaan yang mengadakan acara seperti outbound atau outing untuk karyawannya tersebut. Apakah atas biaya outbound atau outing ini termasuk natura atau bukan? Dan apakah boleh dibiayakan di dalam penghasilan wajib pajak badannya tadi atau tidak? Itu Bang Jaya. Iya, jadi sebenarnya ya, kalau menurut definisinya ya, biaya outing ini sebenarnya bukan merupakan objek natura ya. Ini termasuk biaya operasional perusahaan lah gitu ya, biaya untuk menjaga kebugaran atau motivasi pegawai gitu ya. Jadi ya wajib pajak bisa sebagai biaya operasional ya. Cuman kalau untuk sebagai pengurang bruto
di DJP atau di SP tahunan itu tidak bisa ya, karena Oke. bukan merupakan biaya untuk 3M tadi, ya gitu. Jadi nanti koreksi ya Bang Ada Jaya. koreksi Jadi fiskal kalau di situ. secara apa namanya, secara biaya operasional dalam akuntansinya dia Boleh, silakan aja. silahkan Tapi dikurangkan. ketika nanti dalam penghitungan pajak fiskalnya, maka harus menjadi koreksi fiskal ya atas Iya, biayanya, karena karena bukan merupakan biaya 3M. memelihara pendapatan, memelihara dan menagih penghasilan tadi. Oke, jadi paham Bang Jaya. Jadi untuk outbound sendiri itu bukan merupakan natura, Bukan tapi merupakan juga natura. bukan merupakan objek pengurang PPh penghasilannya ya, seperti itu. Selain natura juga ada yang nanya juga Bang Jaya mengenai medical check up. Kan pasti kan ada perusahaan pasti kan mengadakan medical check up untuk karyawannya ya, untuk seluruh karyawannya tadi. Apakah ini termasuk natura atau bukan Bang Jaya? Perlakuannya apakah seperti outbound tadi atau tidak? Apakah medical check up yang diadakan oleh perusahaan tersebut itu merupakan natura atau objek PPh 21 atau tidak? Kemudian biaya medical check up-nya ini apakah boleh dibiayakan atau tidak dalam SPT tahunan wajib pajak badannya tadi seperti itu Bang Jaya? Iya, jadi untuk medical check up ini sebenarnya itu ya merupakan kenikmatan juga ya. Oke. Merupakan kenikmatan Iya. yang diberikan kepada pegawai ya. Iya. Cuman untuk medical check up ini tidak dapat dibebankan sebagai pengurang atau biaya, karena tadi yang 3M tadi itu yang penting untuk menagih, untuk memelihara, mendapatkan dan menagih. Jadi karena tidak termasuk kategori 3M maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oke. Jadi outbound dengan medical check up ini berbeda perlakuan untuk atas naturanya, tapi kalau dalam pengurang sebagai SP tahunannya sama ya, tidak jadi, boleh. Yang satu bukan merupakan objek atas natura untuk outbound, tapi kalau natura untuk medical ya, karena kita tahu medical check up sendiri termasuk kenikmatan yang diperoleh, jadi kita tahu kondisi tubuh kita ya. Benar. Natura, kemudian ini tidak boleh dibiayakan, tidak bagi termasuk masing-masing pegawai pribadi tadi berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dari pro operasional ya. Itu ya. Jadi lebih jelas lagi Bang Jaya ya. Bang Jaya, ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, dari wajib pajak yang sering ditanyakan di KW Madya Jakarta Pusat. Jadi kasusnya ini misalnya ya, wajib pajak ini mengadakan kegiatan buka bersama. Apakah ini dikecualikan dari natura, dan untuk biayanya sendiri apakah boleh perhitungan dalam SPT tahunan atau tidak? Jadi biaya buka bersama diadakan oleh PT tersebut dan untuk seluruh karyawan Bang Jaya. Apakah ini termasuk natura atau bukan, dan boleh menjadi pengurang atau tidak, seperti itu? Ya, jadi buka puasa ini puasa ini kan artinya kan makan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau di PMK 66 ini sebenarnya ada definisi yang mirip nih, itu penyediaan bahan makan dan minuman yang diberikan di tempat kerja. Nah, itu kan artinya agak identik itu. Jadi ya selama itu diberikan di tempat kerja maka itu bukan merupakan objek natura. Gitu ya. Dan ini boleh menjadi pengurang ya. Boleh jadi menjadi pengurang SPT tahunan ya Mas ya. SPT tahunan. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya antara buka bersama dengan makan siang tadi ya, karena kan bersama-sama dilakukan di kegiatan di kantor seperti itu ya. Walaupun mungkin konteksnya berbeda, satunya buka bersama, satunya mungkin makan siang yang diadakan oleh, kan kalau buka bersama kan tidak sesering mungkin, hanya beberapa kali atau mungkin sebulan mungkin sekali atau 2 kali aja ya. Jadi mungkin wajib pajak mengira mungkin berbeda perlakuan, tapi ternyata kalau dilihat dari konteks PMK ini sama ya. Selama memenuhi untuk semuanya, untuk semua karyawan, dan diterimanya itu tidak hanya sebagian saja, itu bukan merupakan natura dan boleh menjadi pengurang dan bisa menjadi pengurang. Baik, Bang Jaya, terima kasih atas waktunya yang disediakan sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk di KW Madya Jakarta Pusat mengenai PMK 66 tahun 2023. Ya, mungkin dari apa yang dijelaskan Bang Jaya tadi bisa menjadi referensi atau mungkin menjadi tambahan bagi wajib pajak agar lebih paham mengenai aturan PMK 66 ini. Kemudian Bang Jaya, perlu kita informasikan apabila memang ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada kendala yang yang bisa yang diterima kan ke kita ya Bang Jaya, di kita KPP boleh Madya Jakarta Pusat, WhatsApp atau email. Nah, nanti akan bisa kita usahakan untuk dijawab. Apabila tidak bisa, mungkin kita hold dulu, nanti kita carikan jawaban setelah kita bisa menanyakan ke pihak terkait.
Oke, ya. Iya, satu hal lagi ya, Iya. Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kami jelaskan ini bukan suatu dasar hukum Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya untuk lebih mengerti kembali Bapak Ibu diharuskan ya atau diperkenankan untuk membaca PMK Harus 66. mengacu ke aturannya tetap ya. harus mengacu ke PMK 66 tahun Heeh. 2023. Ya. Ya seperti Pertanyaan itu. ini, jawaban dan pertanyaan ini adalah hanya untuk memperjelas Bapak Ibu ya, hanya untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pasal-pasal dalam Iya. PMK 66 tersebut. Iya, seperti itu. Jadi bukan jadi harus lebih tetap mengacu Tetap ke mengacu di aturannya PMK di 66. PMK-nya 66 ya, Iya, karena itu menurut merupakan dasarnya. Jadi silakan referensi tetap PMK 66 tahun 2023. Ya. Bang Jaya, setelah pertanyaan terakhir tadi maka sudah usai sudah Bang Jaya Baik, atas terima kasih Mas Pandi. acara kita hari ini. Sobat Dahsyat mungkin bisa mengikuti acara kita selanjutnya yang akan kita adakan mungkin ke sesi selanjutnya, Sesi selanjutnya ya. seperti itu. Ya. Terima kasih untuk atas waktunya dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Salam Dahsyat.